Halo Sobat Seribu, kami dari mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman, Prodi Ilmu Kelautan, ingin berbagi sedikit pengalaman dan pembelajaran kami saat melaksanakan praktik kerja lapang di Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu yang terletak di Pulau Pramuka. Yuk, simak kegiatan kami. Sobat Seribu, salah satu fokus konservasi di Taman Nasional Kepulauan Seribu adalah konservasi penyu, terutama penyu sisik yang ada di SPTN Wilayah 3 Pulau Pramuka. Penyu sisik atau Eretmochelys imbricata merupakan hewan reptil yang berhabitat di laut, terutama pada terumbu karang daerah tropis. Pulau Pramuka menjadi salah satu habitat optimal bagi penyu untuk hidup dan memijah karena vegetasi pantai yang sesuai dan substrat pasir yang tipis. Biota ini dapat hidup hingga 50 tahun atau lebih di alam liar. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa menyelamatkan telur penyu yang ada di Pulau Pramuka. Berhasil diselamatkan sebanyak 205 butir, luar biasa ya. Berapa ya? Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi ini jarang kita temui, ini suatu kenikmatan lah buat kita semua, buat rekan-rekan dari Unsud dan Unila ya. Nah, telur-telur penyu tadi kemudian diamankan dan ditetaskan secara alami di Sanktuari Penyu. Sayangnya, populasi penyu sisik ini terancam karena aktivitas antropologi dan predasi di alam. Penyu-penyu yang baru menetas menghadapi ancaman dari hewan predatornya seperti burung-burung laut dan biawak. Sedangkan manusia menjadi ancaman terbesar bagi penyu karena aktivitas pembangunan lahan pesisir berlebih dan penangkapan penyu untuk diambil daging, telur, cangkang, dan kulitnya. Bisa lebih Pelan-pelan. bisa lebih sehat ya. Ini kalau mau coba satu-satu pegang pelan-pelan tapi harus cepat juga, nggak bisa lama. Kalau lama di stres biasanya. Nah, kayak gini, kayak gitu. Ini Penyu sisik masuk ke dalam daftar Red Data Book of IUCN sebagai Critically Endangered Species atau spesies yang hampir punah. Untuk itu, kegiatan konservasi di TNKS menjadi salah satu upaya untuk memulihkan populasi dan mendidik atau menginformasikan kepada masyarakat luas akan pentingnya reptil laut ini bagi keseimbangan ekosistem di laut. Kegiatan yang kami lakukan selanjutnya adalah transplantasi karang yang bekerja sama dengan mitra balai Taman Nasional yaitu Smiling Coral Indonesia. Metode transplantasi yang digunakan yaitu metode Rockville. Berikut adalah penjelasan cara pemotesan karangnya. Mau cara memotong karang dengan F0 ya. F0 itu indukan ya. Cirinya itu ada segi 4. Jadi motongnya ini kalau indukan kayak gini kita tidak bisa motong semua ya. Kita harus berapa biji lah yang harus kita potong buat jadi F1. Ya kita juga motongnya tidak terlalu besar. Nah, setelah karang-karangnya sudah dipotes, selanjutnya akan dilakukan penanaman karang di substrat berupa semen. Yuk kita lihat.
Setelah semua karang selesai ditanam, selanjutnya media rockfill ini dibawa ke wilayah rehabilitasi dengan ketinggian air laut 2 hingga 4 meter yang tidak terlalu dipengaruhi oleh pasang surut yang tinggi. Metode ini merupakan salah satu metode yang cukup sederhana dan tidak membuang biaya besar dalam pengerjaannya Sobat Seribu karena menggunakan bahan dasar alami, yaitu koloni karang yang sudah mati. Tidak hanya itu Sobat Seribu, para wisatawan atau kamu pun juga berkesempatan untuk mengadopsi karang atas nama diri sendiri loh. Diharapkan hal ini dapat menambah rasa peduli masyarakat, khususnya para wisatawan terhadap terumbu karang dan ekosistemnya. Halo teman-teman Bari, masih semangat semua kan? Yuk simak kegiatan kami selanjutnya. Lalu kegiatan kami kali ini adalah sampling hutan pantai yang bertujuan untuk menghitung biomasa tegakan dan akar pohon. Sampling dilakukan dengan menentukan plot sebesar 20 x 20 meter dengan metode random sampling yang kemudian diletakkan secara zigzag pada lokasi yang berbeda. Kami menggunakan roll meter untuk menentukan dan mengukur panjang plot-plot yang akan kami tentukan dan telusuri. Selanjutnya, setiap dari plot yang kami telusuri dan amati, kami juga melakukan pengukuran diameter pohon untuk menentukan kategorinya dan juga dilakukan pencatatan data jenis pohon. Sobat Bahari, perlu diketahui bahwa di Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu terdapat 10 sumber daya penting yang harus dikelola dan dijaga. Di antaranya yaitu ada penyu sisik, elang, mamalia laut, moluska, burung air, ikan ekonomis penting, terumbu karang, lamon, mangrove, dan hutan pantai. Perlu diketahui juga, hutan pantai sendiri itu apa sih? Hutan pantai adalah hutan yang tumbuh di muara sungai dan di daerah pasang surut atau tepi laut. Tumbuhan pantai bersifat unik karena merupakan gabungan dari ciri-ciri tumbuhan yang hidup di darat dan di laut. Hutan pantai terdapat di sepanjang pantai yang kering, berpasir, tidak landai, serta tumbuh dan berkembang di tepi pantai. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke ekosistem mangrove. Kegiatan kami kali ini adalah menanam bibit mangrove dengan propagul yang telah kami petik dan kumpulkan sehari sebelumnya. Ada sedikit perbaikan dari lokasi penanaman. Jadi yang benar itu lokasi penanaman itu tidak sedatar ini, harus seperti ini. Kenapa sih? Karena memang kalau misalkan posisi kayak gini ini untuk ditancap agak sulit. Kalau dia posisi di atas,
itu agak sedikit lebih gampang lah untuk ditancap ya. Metode yang digunakan kali ini adalah rumpun berjarak, yaitu dengan menanam mangrove secara rapat dalam suatu rumpun. Kenapa harus pakai metode ini ya Bang Jul? Karena si mangrove sendiri tidak bisa memperangkap, tidak bisa mengambil nutrisi dari laut lepas ke bibir pantai. Nah, dengan metode rumpun berjarak seperti ini, ya, dengan metode berkelompok seperti ini, setidaknya dia bisa memperangkap nutrisi. Yuk kita simak beberapa informasi mengenai penanaman mangrove. Nah, ketika megang, ini bagiannya jangan di atas, jangan di atas ya. Nah, di atas ini rentan untuk bisa patah. Dari bawah. Nah, ini kurang lebih sekitar 8 atau sampai 10 cm. Yang paling bagus itu, karena kita punya polybag itu 10 cm. Nah, kalau posisi keras ditancapnya, boleh dibikin lubang dulu menggunakan apapun yang keras. Seperti ini, terus ditancapkan, itu untuk mempermudah. Jadi kalau misalkan sudah seperti ini, langsung ditancapkan misalkan sampai mentok, ya, hasilnya ini udah kuat, bisa nah ini pegang kayak gini lagi. Ini kalau yang mudah tuh kayak gini, ini ditekan tuh di tek 2 sampai 3 kali gitu. Kenapa sih? Karena tujuannya biar sampai dia ke bawah, ke dasar, untuk bisa ngikat akarnya itu, sehingga ketika nanti ditancap seperti ini diambil dia nggak jatuh seperti itu ya. Nah ini kalian udah tahu ya, kalau misalkan numbuh daun itu menandakan dari bulan ya, yang pastinya 1 bulan dia akan numbuh daun seperti ini satu. Kalau yang paling baru banget itu bisa terlihat tuh yang kayak gini nih, jadi numbuh ini dulu baru numbuh pecah. Memang kalau polybag banyak ya sini. Ini kalau dari data yang kita punya itu sekitar hampir 200.000 polybag yang sudah terisi gitu. Ini kalau mau tanam silakan. Kalau mau coba silakan. Kalau mau coba. Berikut ini adalah dokumentasi saat kami sedang mengajarkan anak-anak di Pulau Pramuka untuk belajar menanam bibit mangrove. Mangrove! Kita sama-sama tanam mangrove yuk. Ayo. Oke, sekarang pelan-pelan kita masukin. Lihat aku dulu. Semuanya lihat aku ya, lihat aku. Di tengah-tengah, ditekan pelan-pelan. Ditekan pelan-pelan. Ya, bagus. Kalau gitu sekarang ditekan, nah pegangnya jangan kayak gitu, jangan kayak pegang pensil, tapi pegangnya kayak gini, digenggam, ditekan sampai agak masuk. Nah tapi jangan terlalu dalam, jangan terlalu kuat. Udah kalau dia udah nggak goyang, dia aman, oke? Nah, Sobat Seribu, selanjutnya kami kedatangan tamu spesial nih, yaitu bapak-bapak dari TNI Angkatan Laut. Tujuan beliau ke Taman Nasional Laut yaitu untuk belajar memahami kegiatan konservasi di Pulau Pramuka, sekaligus tentu saja untuk bersilaturahmi. Malamnya dia daunnya di bawah, ada di atas baru dengan tisu. Kenapa dengan tisu? Karena tisu itu cepat sekali untuk terurai. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah menanam lamun dengan menggunakan metode TERFS dengan media frame besi berukuran 50 x 50 cm
yang kemudian ditanam di substrat yang sudah digali sedalam 30 cm dengan perairan yang dinilai cocok untuk ditanami lamun. Lalu, menanam mangrove dengan bibit yang sudah cukup besar, dan kegiatan ditutup dengan mengunjungi santuari penyu. Jadi yang benar itu esensinya jadi suhu penetasan teorinya. Jadi kalau misalkan suhu penetasan waktu 30 derajat, kalau misalkan dia tinggi 30 derajat, itu cenderung menghasilkan lebih tinggi. Dengan pertama persentasenya 60% per 1%. Biru, hijau, Kepulauan Seribu, Jangan Sabah! Jangan Sabah! Jangan Sabah! Salam Bahari, Salam jaya selalu! Salam konservasi! Tepukan kita semua! Kegiatan kami selanjutnya yaitu mengunjungi Nusa Keramba untuk belajar dan melihat bagaimana proses pembudidayaan ikan kerapu dan ikan bawal. Dalam tambak ini, lingkungan airnya sudah disesuaikan dengan habitat ikan itu sendiri. I'd be nothing without you. Ooh, there'd be no song without you, without you. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb?